Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadisya Zahra. Sekarang saya ada di masjid terbesar di kota Jambi, yaitu Masjid Agung Al-Falah yang dijuluki dengan 1000 tiang. Masjid ini adalah salah satu ikon kota Jambi. Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid terbesar di Jambi, Indonesia. Masjid ini juga dikenal sebagai Masjid 1000 tiang meskipun jumlah tiangnya hanya 256 buah. Masjid ini dibangun pada tahun 1971 dan selesai pada tahun 1980. Bangunan masjid ini memang hanya seperti sebuah pendopo terbuka dengan banyak tiang penyangga dan satu kubah besar di atasnya. Bentuk bangunan dengan konsep keterbukaan tanpa sekat seperti ini menghasilkan konsep ramah. Tanah lokasi di mana Masjid Agung ini berdiri dulunya merupakan pusat kerajaan Melayu Jambi. Namun, pada tahun 1885 dikuasai penjajah Belanda dan dijadikan pusat pemerintahan dan benteng Belanda. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan sejarawan Jambi, Junaidi Tenur, bahwa Masjid Agung Al-Falah ini berdiri di lahan bekas istana tanah pilih dari Sultan Taha Saifuddin. Pada tahun 1858, saat terpilih menjadi Sultan di Kesultanan Jambi, Sultan Taha Saifuddin membatalkan semua perjanjian yang dibuat Belanda dengan mendiang ayahandanya, karena perjanjian tersebut sangat merugikan Kesultanan Jambi. Saat itu Belanda sangat marah dan mengancam akan menyerang istana. Namun, Sultan Taha justru lebih dulu menyerang pos Belanda di daerah Kumpe. Pasukan Belanda melakukan serangan belasan dan membumi hanguskan kompleks istana Tanah Pilih. Tahun 1906, lokasi bekas istana sultan tersebut dijadikan asrama tentara Belanda yang digunakan sebagai tempat pemerintahan kepresidenan. Di era kemerdekaan pada tahun 1970-an, lokasi tersebut masih difungsikan sebagai asrama TNI di Jambi. Pada awalnya, gagasan pembangunan Masjid Agung sudah mengemukakan tahun 1960-an oleh pemerintah Jambi beserta tokoh-tokoh Islam Jambi. Namun, proses pembangunan masjid baru dimulai tahun 1971.
alim ulama, tokoh-tokoh Jambi, dan gubernur saat itu sepakat untuk membangun Masjid Agung di lokasi tersebut dan merelokasikan asrama TNI. Salah satu alasan kenapa masjid dibangun di lokasi bersejarah tersebut adalah mengacu pada lambang Jambi yang terdapat gambar masjid. Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 29 September 1980. Adalah salah satu tempat bersejarah di kota Jambi dan juga salah satu ikon di Jambi, yaitu Gentala Arasy. Gentala Arasy adalah sebuah menara jam yang terletak di Kelurahan Arab Melayu, Pelayangan, Kota Jambi. Menara jam ini mempunyai tinggi 80 meter dan di dalamnya terdapat Museum Kebudayaan Jambi. Museum tersebut berisi lebih dari 100 koleksi fakta peninggalan sejarah Jambi di masa lalu. Selain itu, ada juga fasilitas bioskop mini yang berisi bermacam tayangan budaya di bumi sepucuk Jambi 9 lurah. Secara umum, dilihat dari arsitektur bangunan Menara Gentala Arasy kuat dengan karakter Melayu dan Islam. Terhubung dengan menara adalah sebuah jembatan untuk pejalan kaki yang melintang di atas Sungai Batanghari. Jembatan itu menghubungkan tepian Tanggulrajo ke Jambi, Kota Semarang. Jembatan Gentala Arasy adalah jembatan pedestrian pertama yang memiliki kontur meliuk seperti huruf S, sehingga berbeda dengan jembatan pada umumnya. Jembatan Gentala Arasy ini diresmikan pada Maret 2015 yang diresmikan secara langsung oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Jembatan penghubung ini memiliki panjang 503 meter dan lebar 4,5 meter.
berada di bawah jembatan tersebut disebut dengan Sungai Batanghari atau Sungai Hari. Adalah sungai terpanjang di Provinsi Jambi di Pulau Sumatera, Indonesia. Sungai ini sekitar 800 km panjangnya, mata airnya berasal dari Gunung Rasan, dan yang menjadi hulu dari Batanghari ini adalah sampai kepada danau di atas yang sekarang masuk kepada wilayah Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dan mengalir ke selatan sampai ke daerah Sungai Pagu sebelum berbelok ke arah timur. Aliran dari sungai ini melalui beberapa daerah yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi, seperti Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari, Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebelum lepas ke perairan timur Sumatera dekat Muara Sabah, pada Batanghari ini ada banyak sungai lain yang bermuara padanya, di antaranya Batang Sangir, Batang Merangin, Batang Tebo, Batang Tembesi, dan lain sebagainya. Setiap aliran sungai ini membawa banyak deposit emas sehingga muncul nama legendaris Swarnadwipa atau Pulau Emas yang diberikan dalam bahasa Sanskerta bagi Pulau Sumatera.